Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan tentang sifat alkohol dan etak. Oke, ini yang pertama ada sifat fisis. Sifat fisis ini adalah sifat-sifat fisik dari si alkohol yang kita bisa lihat gitu. Yang pertama, alkohol itu adalah cairan jernih yang gak berwarna dan berbau khas. Kalau kalian ke dokter atau ke rumah sakit itu kalian mencium aroma-aroma khas, itu aroma etanol, itu alkohol yang digunakan sebagai antiseptik di sana. Atau sekarang kalian kalau pakai hand sanitizer itu ada bau yang agak menyengat, nah itu adalah bau alkohol. Tuh, kalau alkohol dengan suhu tinggi ya, di jumlah C-nya itu banyak dan alkohol polivalen, ini dia kental ya, cairannya kental. Kalau misalnya kayak etanol itu kan dia sangat encer. Kalau lebih dari kalau C-nya banyak itu dia biasanya lebih kental, seperti ada contohnya itu adalah gliserin, gliserol, nah itu kental ya. Lalu alkohol dengan rantai pendek ini mudah larut dalam air pada berbagai perbandingan. Lalu kalau etanol dilakukan dalam air ini akan mengalami kontraksi volume itu atau penyusutan volume ketika dilakukan dalam air. Sebenarnya alkohol ini, etanol ini termasuk yang azeotrop, yaitu susah dipisahkan dengan air gitu. Harus menggunakan destilasi ketika dipisahkan dengan air. Kenapa? Karena ada ikatan hidrogen antara alkohol dengan air. Lalu eter ini merupakan cairan gak berwarna yang mudah menguap dan mudah terbakar. Baunya enak tapi sifatnya membius. Jadi pernah ya, Bilal itu pernah bertanya tentang itu kalau yang dipakai untuk membius itu kalau di film-film itu apa? Nah itu yang dipakai adalah eter. Itu ada efek biusnya. Titik didih eter relatif rendah dibanding alkohol yang setara atau sesuku, karena di dalam alkohol terdapat ikatan hidrogen sedangkan di eter nggak ada gitu. Jadi ikatan hidrogen itu juga bisa membuat titik didih lebih tinggi. Kenapa? Karena ikatannya lebih kuat di situ, lebih banyak ikatan yang harus diputusin. Oke, selanjutnya sifat kimia. Nah kalau sifat kimia ini kaitannya dengan reaksi ya, pasti reaksi. Yang pertama reaksi alkohol ya, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, gugus fungsi itu berperan besar dalam reaksi. Kenapa berperan besar dalam reaksi? Karena yang nanti bereaksi adalah si gugus fungsinya gitu, yang memberikan sifat. Oh ternyata dia selain memberikan sifat dia juga bereaksi, jadi dia menjadi gugus yang aktif. Pertama reaksi dengan logam reaktif, misalnya natrium ini menghasilkan gas hidrogen ya. Lalu dengan HCl terjadi alkyl klorida atau RCl ya, alkyl klorida. Ini bisa juga haloalkana, itu sama. Lalu reaksi alkohol dengan PCl5 akan menghasilkan alkyl klorida, sama. Kalau dipanasin itu bisa jadi alkena. Nah, dipanasin pada suhu 140 derajat, nah jadi eter, tapi kalau 180 derajat jadi alkena. Jadi kalian lihat lagi nanti ketika ada soal alkoholnya dipanaskan ya dengan asam sulfat pekat, ini lihat dulu suhunya berapa. Kalau suhunya cuma 140 jadinya eter, kalau 180 itu jadinya alkena. Itu kayak mengering. Lalu oksidasi alkohol primer menghasilkan aldehid yang yang akan teroksidasi lagi jadi asam karboksilat. Tapi kalau alkohol sekunder menghasilkan keton. Alkohol tersier nggak bisa teroksidasi. Nah ini juga menurut saya salah satu sifat kimia yang penting adalah dioksidasi ya. Oksidasi alkohol menghasilkan aldehid yang nanti bisa teroksidasi lagi menjadi asam karboksilat. Ini menjadi cara pembuatan asam karboksilat adalah dengan oksidasi alkohol primer. Tuh, kalau sekunder ini hanya menghasilkan keton, sedangkan alkohol tersier tidak teroksidasi. Selanjutnya bereaksi dengan asam alkanoat membentuk ester. Nah, ini kalau ada trigliserida, ini kan tadi gliserol ya, alkohol polivalen, ada tiga gugus OH-nya, ini bisa membentuk trigliserida. Ini adalah lemak atau minyak. Nanti kita akan bahas banyak di bagian lipid. Lalu kalau reaksi eter ini ada dengan PCl5 menghasilkan alkyl klorida, lalu dengan asam halida ya menghasilkan alkyl halida dan alkohol. Nah, selanjutnya langsung aja kita bahas ke kegunaan alkohol dan eter. Jadi untuk di sifat-sifat kimia ini sebenarnya yang akan nanti di highlight banget adalah di
itu aja ya, sifat oksidasi aja tuh. Nah, untuk kegunaan alkohol ini nanti kita akan besok bahas ya. Ada 3 project yang akan kalian presentasikan, tapi saya kasih tahu dulu ini kegunaan alkohol. Yang pertama itu alkohol banyak dimanfaatkan sebagai pelarut, misalnya pelarut kosmetik dan bedak cair. Nah, itu banyak banget yang pakai pelarutnya adalah alkohol, termasuk juga parfum. Nah, itu rata-rata pelarutnya adalah alkohol. Lalu bahan antiseptik, nah ini untuk sterilisasi alat kedokteran. Lalu untuk kita sekarang banyak pakai untuk hand sanitizer, itu juga termasuk di alkohol sebagai antiseptik. Makanya kenapa kalau kita ke klinik atau ke rumah sakit itu bau alkohol. Lalu selain itu alkohol juga bisa digunakan sebagai bahan bakar, misalnya spiritus. Kalau kalian ada di makan prasmanan gitu, di prasmanan tuh ada cairan yang dimasukin tuh, apinya itu asalnya adalah dari spiritus. Spiritus ini adalah campuran antara metanol dan etanol. Selanjutnya sebagai bahan baku untuk pembuatan senyawa kimia lain, misalnya asam cuka. Nah, asam cuka ini adalah asam karboksilat tadi ya. Reaksi kimianya itu kalau dioksidasi alkohol primer bisa menjadi aldehid lalu menjadi asam karboksilat. Nah, selanjutnya ada etilen glikol atau etanadiol. Ini zat anti beku yang ditambahkan pada air radiator mobil. Ini sudah sempat kita bahas ketika di sifat koligatif larutan. Itu untuk menurunkan titik beku. Tuh. Oke, alkohol yang paling banyak digunakan yaitu adalah metanol dan etanol. Metanol ini sebagian besar diubah menjadi metanol atau formaldehid. Ini sebagai bahan baku polimer plastik dan juga bisa sebagai pengawet mayat, formaldehid. Nanti kita akan bahas di di subbab aldehid keton ya, formaldehid ini. Lalu metanol juga digunakan sebagai pelarut dan untuk membuat senyawa organik lain seperti ester. Lalu bisa juga dicampurkan dengan bahan bakar bensin sampai kadar 15% tanpa mengubah konstruksi mesin kendaraan. Nah, ternyata bisa juga dia. Lalu kalau etanol itu dalam kehidupan sehari-hari kita temukan dalam spiritus, lalu di alkohol rumah tangga itu alkohol 70% ya yang digunakan sebagai pembersih luka. Biasanya kalau di kotak P3K itu pasti ada alkohol 70%. Bisa juga di minuman beralkohol. Nah, nanti ini akan dibahas juga. Kenapa sih khamar itu haram? Itu ada ya alkohol minuman beralkohol atau dalam air tape. Air tape juga hati-hati kalau sudah terlalu lama itu bahaya karena kadar alkoholnya sudah tinggi dan bisa memabukkan. Oke, selanjutnya eter. Nah, ini kegunaan utama eter adalah sebagai pelarut organik. Ini penggunaan di laboratorium. Nanti juga akan dijelaskan ya di presentasi project. Lalu sebagai obat bius atau anestesi pada operasi. Lalu yang terakhir, ini digunakan sebagai zat aditif bensin untuk menaikkan nilai oktan, yaitu metil tersier butir eter atau MTBE. Nah, ini rumus molekulnya seperti ini. Ini adalah kegunaan eter. Ini salah satu penggunaan eter yang penting ya, selain kita gunakan sebagai pelarut dan obat bius. Ini adalah sebagai zat aditif untuk menaikkan nilai oktan dari bensin. Kalau nilai oktan naik, otomatis kualitas bensin juga naik. Oke, itu aja yang harus saya sampaikan. Nanti silahkan kalian buat catatan di buku catatan kalian. Kalau ada yang mau didiskusikan, boleh kita diskusikan. Untuk presentasi proyek kalian, itu kita lakukan besok. Jadi besok full kita presentasi proyek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.